Anda masih bersama kami di News Siang. Pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja merazia pedagang kaki lima di Jalan Cilosari Menteng, Jakarta Pusat. Pedagang panik dan mencoba melarikan diri untuk menghindari razia. Ya, berusaha kabur, pedagang buah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini harus pasrah ketika jualannya disita Satpol PP. Petugas kembali mengangkut seluruh lapak penjual bubur dan langsung diangkut ke truk. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PKL juga dituding memperburuk wajah ibu kota. Puluhan lapak pedagang yang berhasil terjaring kemudian dibawa petugas ke kantor Kecamatan Menteng. Petugas mengancam akan terus melakukan razia jika masih ada pedagang yang nekat kembali berjualan. Pemirsa, korban arisan hewan kurban bodong di Cianjur ternyata menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Polisi membuka posko pengaduan di 15 polsek di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kepolisian juga membuka posko pengaduan arisan hewan kurban bodong di 15 polsek di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dari data, bahkan ada korban pelapor yang mengalami kerugian hingga 3,5 miliar rupiah dengan status sebagai ketua dan reseller. Posko pengaduan di kawasan Polres Sukabumi akan berkoordinasi dengan Polres Cianjur untuk mendata kerugian korban dan menjerat pelaku. Sementara rumah milik Ani Hartini Ahmad, terduga penipuan investasi bodong berkedok paket kurban dipasang garis polisi. Sebelumnya warga yang menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok arisan kurban menyerbu rumah terduga pelaku. Warga menuntut pertanggungjawaban pemilik investasi yang telah menipu puluhan korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini bermula saat pelaku menawarkan investasi dalam bentuk arisan hewan kurban. Anggota dan peserta bisa membayar iuran mulai dari Rp50.000 selama 1 tahun dan dijanjikan mendapat hewan kurban berupa sapi. Namun hingga batas waktu perjanjian hari kurban, paket tersebut tak kunjung terrealisasi. Dan hingga saat ini pelaku investasi bodong masih dalam kejaran polisi. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama News Siang Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Anton. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Mbak. Baik Pak, hingga hari ini sudah berapa korban yang melapor dan berapa kerugiannya? Untuk korban yang sudah melaporkan ke pihak Polres Cianjur saat ini, untuk laporan polisi baru 2 Mbak, tetapi mereka membawa lebih kurang hampir 400 korban, demikian. Baik, diketahui bagaimana mekanisme dari investasi hewan kurban ini Pak? Untuk hewan kurban ini adalah salah satu paket yang ditawarkan oleh pelaku kepada calon korban. Jadi mereka menawarkan kurban dengan paket harga yang dibayar tidak sampai dengan setengah harga, dengan periode membayar jangka waktu tertentu, tetapi setelah tanggal yang ditentukan, hewan kurban tersebut tidak diserahkan atau tidak diberikan kepada para korban. Demikian, Mbak. Baik, selain menawarkan paket hewan kurban dengan harga yang miring seperti itu, apakah ada penawaran paket lainnya dalam kasus investasi bodong ini? Ya, untuk paket yang ditawarkan oleh pelaku tidak hanya paket kurban, Mbak, tapi ada puluhan paket-paket lain yang juga ditawarkan oleh pelaku dengan harga yang menggiurkan, sehingga para korban terbujuk untuk menyerahkan uang dan bertransaksi di investasi bodong tersebut. Dari 2 korban yang melapor kepada pihak kepolisian, berapa kerugian yang mereka alami, Pak? Kerugian yang kita taksir lebih kurang hampir menyentuh angka 9 miliar, Mbak. 9 miliar satu orang ya? Itu untuk 2 untuk 2 orang. Iya. Baik, sejak kapan pemilik investasi ini sudah melarikan diri, Pak, menurut pantauan pihak kepolisian? Sudah berapa dari lama? keterangan sementara pelaku setelah tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, kemudian dia setelah didatangi oleh para nasabah-nasabah yang menjadi korban, sehingga mereka pergi melarikan diri dan merasa terintimidasi karena didesak untuk mengganti kerugian, Mbak. Demikian. Baik, kita menunggu bagaimana proses pengejaran pelaku supaya kasus ini bisa cepat diselesaikan. Terima kasih AKP Anton, Kasat Reskrim Polres Cianjur.
Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Jelang perayaan 17 Agustusan, penjualan pernak-pernik di Pasar Jatinegara ini menurun. Lapak pembeli pun sepi pembeli. Pasar Jatinegara, Jakarta Timur dipenuhi oleh para penjual pernak-pernik kemerdekaan jelang perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-75 pada 17 Agustus mendatang. Bendera merah putih berbahan plastik, berbahan kain, hingga umbul-umbul besar dijual dengan harga yang variatif, mulai dari Rp5.000 hingga lebih dari Rp50.000 per satuannya. Kendati demikian, salah seorang penjual menuturkan bahwa omset yang diterimanya pada tahun ini menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tepatnya sebelum ada pandemi virus COVID-19. Dan pemirsa, kurang dari 2 pekan kita akan merayakan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. Langsung saja kita bergabung dengan Pangeran Negara di Pasar Jatinegara untuk melihat apa saja yang paling diminati warga jelang Agustusan. Ya Pangeran, pernak-pernik apa yang paling banyak dicari masyarakat di Pasar Jatinegara? Deta, bendera berbahan plastik, kemudian juga berbahan kain serta umbul-umbul memang sejauh ini masih menjadi pernak-pernik kemerdekaan yang paling dicari oleh para pembeli ibu kota, khususnya ataupun tepatnya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk harga sendiri, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, memang variatif, dan karena memang juga Pasar Jatinegara ini cenderung menurut beberapa pembeli yang kami tanyakan yang sempat datang, yang dikatakan bahwa harga pernak-pernik kemerdekaan yang dijual cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya, sehingga tadi dikatakan bahwa itulah yang menjadi alasan mereka akhirnya membeli pernak-pernik kemerdekaan di Pasar Jatinegara ini. Harga sendiri terhitung mulai dari Rp5.000, ada yang Rp45.000. Yang Rp5.000 misalnya seperti bendera merah putih berbahan plastik, kemudian Rp45.000 sampai Rp50.000 itu seperti bendera merah putih berbahan kain ukuran 1 meter kali 100 cm kali 50 cm, dan yang paling mahal adalah umbul-umbul yakni sekitaran Rp70 hingga Rp75.000. Dan kami pun bisa melaporkan bahwa jika dilihat dari segi kuantitas pembeli yang datang ke Pasar Jatinegara ini bisa dikatakan memang cenderung ataupun tergolong menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal itu pun berimplikasi pada omset pendapatan yang diterima oleh para penjual pernak-pernik kemerdekaan di Pasar Jatinegara ini. Dan hal itu pun tidak terlepas tentunya dari pandemi virus COVID-19 yang saat ini masih menjangkit bumi pertiwi, dan itu juga yang membuat sebagian masyarakat takut dan khawatir untuk datang ke Pasar Jatinegara, karena sebelumnya jika kita mundur sedikit ke belakang, Pasar Jatinegara ini sempat menjadi salah satu klaster penyebaran virus COVID-19 di ibu kota. Ada beberapa pedagang yang waktu dilakukan rapid test ini sempat positif terinfeksi virus COVID-19, dan tentunya dengan adanya penjualan pernak-pernik kemerdekaan pada tahun ini di Pasar Jatinegara, pihak Pemprov DKI Jakarta pun dapat terus mengawasi agar pasar tidak lagi-lagi menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Deta. Baik, terima kasih atas laporannya Pangeran, selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kita memiliki informasi terkait pendaki yang nekat menggelar pesta tanpa izin di Gunung Rinjani.